Bab 1061. Ini baik. Li Zenseng buru-buru setuju, dan kemudian dengan cepat berjalan, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati mengangkat orang asing yang mati dengan tulang pipi tinggi itu. Hah! Orang-orang yang mundur ke samping sekali lagi berkumpul, terutama orang asing, yang membuka mata lebar-lebar dan menatap Lin Yu tanpa berkedip, sambil berbicara dengan suara rendah, tampak sedikit bersemangat, menunggu dengan rasa ingin tahu apa yang akan terjadi di bawah. Sekelompok wartawan juga bergegas masuk lagi, kamera terus memotret Lin Yu dan orang asing dengan tulang pipi tinggi. Berhenti berdebat, diam. Pada saat ini, Li Zenseng tiba-tiba meneriaki sekelompok orang asing di sekitarnya dengan dingin ketika suami mereka merawat orang dengan suntikan. Dia paling benci karena ada suara di sampingnya. Ketika dia menjadi seorang prajurit, aumannya kuat, dan daya tembusnya sangat kuat. Sekelompok orang asing tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan kemudian suara itu langsung menjadi lebih tenang. Ratu juga memandang Lin Yu dengan serius saat ini, matanya bersinar, ingin melihat metode apa yang akan digunakan pria China ini untuk menyelamatkan orang yang sudah meninggal. Lin Yu mengeluarkan jarum perak, lalu berjongkok di samping orang asing dengan tulang pipi tinggi, dan berkata dengan ringan kepada orang asing dan wartawan, "Saya berkata, akupuntur kita di China bisa membunuh dan menyelamatkan orang." Mengatakan bahwa dia dengan rapi menusuk jarum perak di tangannya ke jantung dada kiri orang asing yang memiliki tulang pipi tinggi, dan kemudian dia mencabut jarum perak di kaki dan bahu orang asing yang memiliki tulang pipi tinggi itu. Dia memerintahkan Li Zenseng untuk meraih bahu orang asing yang tinggi itu, dan kemudian dia melompat ke belakang orang asing yang tinggi, dan menamparkan dada orang asing itu. Engah! Ada suara kecil, dan jarum perak yang telah ditusuk ke dada orang asing dengan tulang pipi tinggi itu terbang keluar, membuat busur di udara, dan jatuh ke tanah. Mendesis. Orang asing yang telah mati itu tiba-tiba gemetar, dan tenggorokannya mengeluarkan suara seperti balon, lalu tiba-tiba dia terengah-engah dengan mulut terbuka, seolah-olah seseorang yang sudah lama tenggelam tiba-tiba datang ke darat. Bernapas, bahkan tidak membuka matanya. Wow! Tiba-tiba ada keributan di seluruh aula, terutama sekelompok orang asing, mata mereka melebar dan wajah mereka tidak percaya. Banyak orang yang memegang kepala di tangan mereka dan terus berteriak kepada Tuhan. Para wartawan bahkan lebih heboh, mengabaikan pemblokiran para pengawal, mengangkat kamera di tangan mereka dan mengambil gambar. Walter membuka mata bulatnya, wajahnya pucat, dan dia membuka mulutnya tanpa sadar. Dia sedikit tercengang untuk beberapa saat, dan berbisik di mulutnya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya harus mengatakan bahwa semua yang ada di depannya berada di luar kognisi. Dia telah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihat pasien yang dapat hidup kembali setelah kematian. Kecuali jika pasien tidak mati sama sekali. Tapi dia baru saja memeriksa tulang pipi yang tinggi secara mendetail, dan detak jantungnya hilang. Bagaimana dia bisa masih hidup? Bahkan ratu yang terinformasi dengan baik tidak dapat membantu tetapi merinding melihat pemandangan ini, merasa sangat terkejut, tidak dapat membantu mengambil langkah maju, menegaskan kembali, dan menemukan bahwa orang asing dengan tulang pipi tinggi baru saja mati itu memang benar. Nafas telah pulih. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Lin Yu dengan ngeri, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidaktahuan. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yu melakukannya. Lagi pula, bukan hanya Walter yang mengira bahwa orang asing dengan tulang pipi tinggi itu sudah mati, bahkan para dokter di Huaxia pun berpikir demikian. Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, kesan Lin Yu di dalam hatinya tiba-tiba mengambil lompatan kualitatif. Benar saja, pengobatan Tiongkok itu misterius dan luar biasa. Dan dia tahu bahwa Tuan He ini tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga dalam pikiran dan kecerdasannya. Lin Yu sengaja ditipu sekarang, jelas bahwa dia dengan sengaja memikat Walter ke umpan.
Dan sekarang Lin Yu menyelamatkan orang asing dengan tulang pipi tinggi ini, Walter tidak bisa turun dari panggung. Hebat, hebat. Kluman di samping tiba-tiba heboh saat melihat semua yang ada di depannya. Dadanya terangkat, dan dia berteriak dengan bangga kepada orang asing, "Pernahkah kamu lihat? Ini obat Cina, ini tuanku." Dia sebelumnya membual kepada rekan-rekannya tentang betapa ajaibnya pengobatan Tiongkok begitu lama, dan tidak ada yang mempercayainya, tetapi sekarang, Lin Yu akhirnya membuat ini menjadi kenyataan. Menteri Hao, saya benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan medis Tuan He telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sun Li berkata dengan emosi saat ini, nadanya penuh kekaguman dan kekaguman pada Lin Yu. Sepertinya rahasia masalah ini terletak pada 3 jarum perak yang dibuang Tuan He di awal. Artinya, tulang punggung pengobatan China kita bukanlah kesombongan. Dada Hao Ningyuan membengkak dan berkata dengan bangga. Lalu dia menoleh dan bertanya pada Sun Li dengan curiga, "Tidak, cucu lelaki tua, ketika kamu menjatuhkan pria itu barusan, apakah kamu benar-benar mengira dia sudah mati, atau apakah kamu sengaja membantu Su Jiarong berbohong kepada mereka? Bagaimana saya bisa melakukan itu?" Sun Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Saya pikir orang asing ini sudah mati ketika saya sedang mencari nadinya. Jika tidak, bagaimana saya bisa begitu panik? Disinilah saya mengagumi Tuan He. Saya telah melihat segel jarum perak di buku pengobatan Tiongkok kuno. Titik akupuntur, qi dan darah stagnan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuan dia benar-benar menggunakannya. Dan tekniknya sangat pintar." Hao Ningyuan bingung ketika mendengar kata-kata Sun Li, dan sangat bingung. Bagaimanapun, dia hanya tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok. Dia ingin bertanya kepada Sun Li apa yang sedang terjadi, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak bertanya. Tidak bisa mengerti. Pada saat ini, Lin Yu mengulurkan tangannya dan menekan beberapa titik akupuntur pada orang asing yang bernapas cepat dengan tulang pipi yang tinggi. Semua orang melihat orang asing berwajah pucat itu perlahan berubah menjadi putih, dan kemudian secara bertahap menjadi kemerahan. Itu adalah seruan. "Bagaimana, Walter, sekarang kamu tahu bahwa tuanku luar biasa." Kluman menunjuk ke Walter dengan bersemangat dan berkata, "Apakah kamu siap untuk menyerah?" Walter menyapu Kluman dengan dingin dengan wajah tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kluman, kamu pengkhianat. Jangan lupa, kamu juga anggota European Medical Association. Aku menyerah, dan kamu juga malu karenanya." "Ya, saya memang anggota European Medical Association, tapi saya masih magang master saya. Saya tidak sebaik majikan saya. Apa yang membuat saya malu?" Kluman mengangkat kepalanya dengan tidak setuju dan berkata, begitu suaranya jatuh, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. "Walter, kamu kalah dari Tuan He, inilah waktunya kamu memenuhi janjimu." Putri Dinah juga berdiri dan berteriak pada Walter dengan ganas. Dia selalu berdiri di sisi Lin Yu. Baru saja, melihat Lin Yu menyelamatkan orang mati, dengan matanya sendiri, dia hampir melompat kegirangan. Naik. Ketika Walter melihat bahwa Putri Dinah berkata demikian, wajahnya menjadi sangat malu untuk sementara waktu, dan dia sepertinya melihat Tuan William ke samping untuk meminta bantuan. William tampak murung, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera berdiri dan menyerang Lin Yu. Dia berkata, "Tuan dia benar-benar hebat dalam keterampilan medis, dan dia menyelamatkan seseorang yang kami pikir sudah mati. Tetapi ini tidak cukup untuk membuat Walter mengaku kalah, karena apa yang dikatakan Walter barusan adalah hanya kamu yang membuat rekan senegaranya kembali normal. Dia akan mengaku kalah, tapi rekan senegaranya belum bangun sampai sekarang." Ya, itulah yang saya katakan, itulah yang saya katakan." Walter sangat gembira ketika mendengar ini. Dia sedikit ketakutan sekarang, dan bahkan melupakan ini. Dia buru-buru menunjuk ke orang asing dengan tulang pipi tinggi di tanah dan berkata,
meskipun orang telah hidup kembali, mereka belum bangun. Saya dalam keadaan koma, mungkin saya telah menjadi orang yang vegetatif. Kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah, dan mereka juga memperhatikan saat ini bahwa orang asing dengan tulang pipi tinggi yang berbaring di pelukan Li Zenseng sepertinya belum membuka matanya dari awal sampai akhir, seolah-olah dia telah koma. Dari orang yang besar dan hidup hingga orang yang koma vegetatif, bahkan jika Lin Yu menyelamatkan orang itu tidak akan dibenarkan. Kulit Hao Ningyuan dan Sun Li tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa menahan keringat mereka. Ya, jika waktu kejut terlalu lama dan otak orang asing rusak, masalahnya juga sangat serius. Tetapi Lin Yu menyeringai tidak setuju ketika dia mendengar suara itu, dan berkata, "Ini sederhana, Saudara Li, serahkan pada Anda menyelesaikan langkah terakhir dari proses penyembuhan ini." Li Zenseng terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap Lin Yu dengan ekspresi tertegun di wajahnya, dan berkata dengan ragu, Saya tidak akan, Tuan."